Satu, dua, tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kelompok kami yang berjudul Praktikum Machine Learning menggunakan Google Vertex AI dengan dataset WNKT dengan metode Auto ML Tabular Classification. Platform yang digunakan adalah Google Cloud Vertex AI dengan eh, anggota kelompok tiga yaitu ada Natasha Eva Dianti, Olivia Intan Puspita, Afrilia Fiana dan Nagita, Rifka Anissa dan Yasmin Alifta. Next. Yang pertama di sini ada import dataset, di mana dataset when Kitty diimpor ke Google Cloud Vertex AI atau agent platform melalui BigQuery. Dataset ini berisi data karakteristik kimia wine dengan 13 kolom, yaitu fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorides, free sulfur dioxide, total sulfur dioxide, density, pH, sulfat, alkohol, quality, dan ID. Kolom quality dipilih sebagai target prediksi karena berisi label kualitas wine yang bersifat kategorikal yang mana nilainya dari 3 hingga 8. Next. Kemudian untuk penjelasan dataset WNQT merupakan dataset yang klasifikasi kualitas wine berdasarkan karakteristik kimia yang dimiliki oleh wine. Kolomnya itu ada fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, chlorine, free sulfur dioxide, total sulfur quality, dan ID. Kolom yang diprediksi adalah quality. Next. Kemudian ada tahap training model. Pada tahap training konfigurasi yang digunakan adalah metodenya AutoML, otomatis tanpa perlu coding manual. Objektifnya classification, kurang karena target berupa kategori atau kelas. Targetnya kolomnya yaitu quality. Data splitnya itu random dengan 80% training, 10% validasi, 10% testing. Budgetnya 1 node per hour. Sesuai ukuran dataset yang relatif kecil dan menggunakan early stopping yang aktif agar training berhenti otomatis jika tidak ada peningkatan signifikan. Kemudian AutoML dipilih karena memungkinkan pembuatan model berkualitas tinggi tanpa memerlukan keahlian machine learning yang mendalam, cukup menentukan data dan target. Masuk ke bagian proses training model. Setelah konfigurasi selesai dan tombol start training ditekan, proses training berjalan secara otomatis melalui beberapa tahapan pipeline. Yang pertama itu data preprocessing, data dibersihkan dan diformat, kemudian masuk ke training, yaitu model dilatih menggunakan data training, kemudian evaluating, yaitu model dievaluasi menggunakan data validasi, kemudian yang keempat, model post processing, hasil model difinalisasi berdasarkan slide training when QT berlangsung sekitar 2 jam 4 menit dan statusnya berubah menjadi finish. Next. Kemudian masuk ke bagian model registry dan deployment. Setelah training selesai, model otomatis terdaftar di model registry dengan nama WenKitty versi 1 bertipe tabular auto ML training. Dari sini, model dideploy ke endpoint agar bisa menerima request prediksi secara real time. Pada slide terlihat endpoint when it endpoint dengan status aktif dan model WinKitty atau version 1 berstatus ready. Artinya model sudah siap digunakan untuk prediksi. Next. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi model. Pada tahap ini, setelah model berhasil dideploy ke endpoint, dilakukan pengujian langsung melalui fitur tes Your Model di halaman deploy dan tes. Nah, di sini terlihat ada beberapa endpoint yang terdaftar, ada Win8 dan endpoint dengan status aktif. Disinilah endpoint yang berhasil dan digunakan untuk testing. Kemudian dua
endpoint lainnya berstatus endpoint aktif but deployed model failed, artinya sempat ada percobaan deploy yang gagal sebelumnya. Kemudian untuk menguji model, diinputkan nilai-nilai fitur kimiawan secara manual, seperti Vice acidity 7,4, volatile acidity 0,7, citric acid 0, residual sugar 1,9, chlorides 0,076, free sulfur dioxide 11, total sulfur dioxide 34, density 0,99, pH-nya 3,51, lalu sulfatnya 0,56. Kemudian setelah semua kolom diisi, diklik tombol predik untuk mendapatkan hasil prediksi kualitas wine dari model. Selanjutnya, dari hasil evaluasi terlihat bahwa kelas 5 dan 6 mendapatkan advance score tertinggi karena jumlah sampel datanya paling banyak dalam dataset WinKitty, sehingga model lebih banyak belajar dari kedua kelas tersebut. Sebaliknya, kelas 3, 4, dan 8 memiliki advance score sangat rendah karena jumlah datanya sangat sedikit. Kondisi ini disebut data imbalance, yang membuat model kesulitan mengenali pola dari kelas-kelas yang jarang muncul tersebut. Secara keseluruhan, advance score rata-rata sebesar 0,655 menunjukkan bahwa performa model tergolong cukup baik, mengingat tantangan ketidakseimbangan kelas yang ada pada dataset WinKitty ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.